Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih Gereja Kristen Jawa GKJ Purworejo. Saudara besar harapku bila para sahabat, Bapak Ibu Saudara semua ada di dalam naungan kasih dan penyertaan Tuhan senantiasa. Juga bagi yang setia mengikuti program ini, saya doakan supaya tetap dijaga kesehatannya, bahkan dipakai Tuhan untuk menguatkan jika ada keluarga, saudara kita yang sedang sakit. Saya yakin ini ya dan amin, Tuhan menyertai dan memberkati. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, orang yang menderita sakit, itu yang sakit pertama memang tubuhnya. Kalau dia patah tulang ya tentu tulangnya, kalau dia jantung ya jantungnya, kalau dia lambung ya lambungnya, kalau itu terkait dengan tipes ya berarti di bagian ususnya, ya kalau sakit mata ya mata dan seterusnya. Jadi yang pertama memang fisiknya yang sakit. Tapi kedua, orang sakit itu lalu dibatasi dalam relasi sosialnya, apalagi kalau penyakit menular. Wah, tidak boleh ditunggui, tidak boleh sembarang orang kontak, ada protokoler kesehatan. Apa yang terjadi? Yang sakit tidak hanya fisik, tapi juga psikologis dalam kaitannya dengan relasi sosial. Itu berpengaruh. Cukup itu? Belum. Karena apa? Kalau orang yang sakit, saudara, selain itu fisik, selain itu relasi sosial, maka juga akan menyangkut ya dompet, berpengaruh pada biaya, berpengaruh pada kekayaannya yang menurun, apalagi kalau hidupnya pas-pasan tidak kaya. Wah, itu menjadi persoalan di bidang ekonomi. Ada persoalan, bahkan serius. Saya tahu, saya mengenal ada orang yang sakit hingga menjual tanahnya, bahkan rumahnya, dan tidak juga sembuh. Jadi persoalannya bukan fisik, bukan sosial, tapi juga ekonomi. Tapi yang tidak boleh dilupakan, orang sakit itu, yang sakit tidak hanya fisik, tidak hanya sosial, tidak hanya ekonomi, tapi juga ketentraman batin. Dia bisa saja kemudian, Tuhan, kenapa aku menderita sakit seperti ini? Tuhan, apa yang kemudian akan terjadi nanti? Terus bagaimana? Dan seterusnya dan seterusnya. Apalagi kalau seorang ibu, dia masih punya anak kecil-kecil. Saudara, ini yang terjadi. Ada penderitaan fisik, ada psikis, ada ekonomi, tapi ada juga tentang ketentraman batin. Nah, yang menarik saudara, hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara bahwa ternyata Tuhan itu tidak hanya menyembuhkan fisik. Tuhan menyembuhkan semua yang kita derita. Termasuk tentang hal-hal yang tadi saya sebutkan 4 poin. Ada fisik, ada psikologis, ada juga ketentraman batin, tapi juga ada ekonomi. Nah, ini menarik. Mari kita lihat di dalam Alkitab dan kita akan temukan bagaimana janji Tuhan yang indah ini harus diambil, harus saudara terima, harus saya terima. Supaya apa? Supaya kita menghayati kasih Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Saudara, kita akan bersama cek itu dalam firman Tuhan pada bagian ini. Saudara, saya akan mengajak kita membuka dari kitab Yeremia 33 ayat 6. Yeremia 33 ayat 6 yang demikian sabdanya. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka
kesejahteraan, dan keamanan yang berlimpah-limpah. Yeremia 33 ayat 6. Saya ulang baca ya supaya lebih jelas. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Dan aku akan menyembuhkan mereka. Dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Demikian firman Tuhan yang berbahagia barang siapa yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupan setiap hari. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saudara catat bagian penting ini: kesehatan, kesembuhan, kesejahteraan, dan keamanan. Saya ulangi: kesehatan, kesembuhan, kesejahteraan, dan keamanan. Itu janji Tuhan. Saudara tahu konteksnya ini janji diberikan untuk orang-orang Yehuda dan keadilan Yerusalem dalam pemulihannya yang diberikan kepada Yeremia, seorang nabi pada zaman itu. Tapi janji ini ya dan amin terjadi juga dalam prinsipnya kepada setiap orang yang datang kepada Allah. Bahwa Tuhanlah sumber kekuatan, bahwa Tuhan yang memberi kesehatan, bagi yang sakit Tuhan itu yang menyembuhkan, dan Tuhan juga yang memberi kesejahteraan lahir batin dan keamanan. Saudaraku, ini yang indah sekali. Siapa mau yang tidak sehat lalu sakit? Siapa yang mau sakit tidak disembuhkan? Siapa mau sehat tidak sakit tapi hidupnya tidak sejahtera? Siapa mau yang tidak sakit, sehat, kelihatannya sejahtera tapi ternyata kemudian tidak aman sehingga malah tidak damai? Enggak ada. Kita mesti mau sehat, kalau sakit menjadi sembuh. Dan kita pasti mau untuk hidupnya sejahtera, lahir batin, tidak hanya secara ekonomi, tapi juga secara sosial. Dan kita pasti mau hidup damai, aman di dalam naungan kasih Tuhan. Saudaraku, janji ini ya dan amin. Janji ini nyata, janji ini sungguh-sungguh. Dan dikatakan di dalam ayat-ayat sebelumnya bahwa Tuhanlah sumber segala pertolongan. Ayat 2, Yeremia 33 ayat 2. Beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan itulah namanya, Tuhan, Yahweh Elohim, yang berkarya nantinya dalam perjanjian baru dalam Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, Mesias. Nah, maka dikatakan ayat 3, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, firman Tuhan. Yeremia 33 ayat 3. 33 ayat 3 dikatakan dengan tegas, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Saudara, penyertaan Tuhan yang luar biasa terjadi, dan syaratnya adalah berseru kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan itu bukan teriak-teriak, Tuhan, 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 bukan itu. Berseru kepada Tuhan artinya doa. Berseru kepada Tuhan yang doa itu pasti dengan iman. Dan iman itu totalitas meyakini relasi dengan Tuhan. Berseru iman itu pasti juga dengan perbuatan dalam kehidupan yang nyata. Dan dikatakan
Jika itu terjadi, maka kesehatan, kesembuhan, kemudian kesejahteraan, keamanan menjadi nyata, diterima dan dihayati. Saudara-saudara, semoga ini terjadi buat kita, bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti program ini, yang sedang kurang sehat, yang sakit, yang isolasi diri, yang OTG, yang terpapar COVID-19 dan macam-macam. Saya berdoa, Tuhanlah sumber kekuatan yang akan menguatkan kita, membuat kita sehat, menyembuhkan kita, dan Tuhan juga yang memberikan kesejahteraan, bahkan kecukupan dan keamanan. Yakinlah saudara bahwa firman Tuhan ini ya dan amin. Dan itu terjadi bagi orang-orang yang percaya, yang beriman kepadanya. Saudaraku, sebagai hambanya, saya mengajak, mari kita bersama-sama mohon kepada Tuhan supaya firman ini terjadi untuk kita, untuk orang-orang di sekitar kita yang sakit, kita doakan, kita rawat. Dan saya juga memohon biarlah itu juga memberkati Indonesia supaya kita juga dibebaskan dari pandemi ini. Baik saudara, mari kita satu hati, bersama-sama kita berserah di dalam. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah supaya janjimu yang tadi kami hayati tentang kesehatan, kesembuhan, tentang kesejahteraan dan keamanan terjadi buat kami. Karena kami hanya berharap pada Allah. Kami lambari dengan doa dan keyakinan, usaha dan kesungguhan. Dan Tuhan yang menolong kami, berkati saudara-saudara kami yang mengikuti program ini, ada keluarganya yang sakit, atau bahkan kami yang sakit. Tuhan, tolonglah supaya semua dibebaskan dan diberkati Tuhan. Kami mohon, tolonglah ya Tuhan, Indonesia untuk bisa segera terbebas dari pandemi ini. Tolonglah ya Tuhan, kami semua yang mengikuti program ini, tolonglah. Dan kami berharap hanya kepadamu, Tuhan sumber keselamatan kami. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kami berdoa. Haleluya. Amin.